Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time and all the time God is good. Salam sukses, harmonis dan bahagia selalu. Amin. Yes saudara, saya percaya saudara berbahagia dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saudara siap menyenangkan Raja, amin. Ketika saudara siap menyenangkan Raja, pasti saudara sehat, sukses, dan diberkati Tuhan. Yes, kita sama-sama tundukkan kepala pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Yes Bapa, kami bersyukur Engkau luar biasa. Terpuji namamu Bapa. Kembali kami jumpa di Great Sunday. Tuhan, Engkau didahulukan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, sebelum segala sesuatu kami naikkan, Engkau dipermuliakan. Engkau kami sapa dan Engkau kami puja. Urapi worship leader, urapi singer, urapi pemain musik, urapi kru, urapi pembicara, dan urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami siap menyenangkan Raja kami siap tinggikan Raja kami siap agungkan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hi Church, how are you? Welcome to GAB Online Service. Saya percaya Anda semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. So, let's start our great Sunday. Dan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu memberkati hidup kita. Perlindungannya sempurna dalam hidup kita. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup kita. Haleluya. 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 Melukiskan
tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih oh God, I worship you. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Amen Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. 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 Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau satu-satunya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat
Haleluya, mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
berdoa. Terima kasih Tuhan, setiap jam dan waktu sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami dalam pujian dan penyembahan ya Tuhan di pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur semuanya di dalam Engkau. Sebentar kami akan ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, pakai setiap kami juga yang mendengar dimanapun kami berada, baik juga di rumah. Setiap kami Tuhan yang mendengar, ya Tuhan kami percaya kami mendapat berkat yang luar biasa dari firman-Mu. Kami menghidupi semuanya Tuhan dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah zaman kuat kuasa-Mu, zaman dari Roh Kudus menjamah setiap kami. Dan kami percaya pemberitaan firman-Mu nyata dalam kehidupan ini. Dimanapun kami berada, ya Tuhan kami percaya kami akan mendengar dan kami akan melakukan setiap apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Kami biar semuanya Tuhan urapan daripada-Mu mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Bapa menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah menikmati kemurahan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaanmu, mengucap syukurlah. Hari ini berkat Tuhan melimpah dan saya percaya pemberitaan firman Tuhan dahsyat dan luar biasa terjadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Marilah kita mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab, ambil Alkitab Bapak Ibu di rumah, dan kita mau fokus kepada firman Tuhan. Saya percaya berkat yang luar biasa yang dari Bapa sedang tercurah baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca sama-sama di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Sama-sama kita buka Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara sudah temukan judul perikop berbicara tentang perempuan yang berzina. Saya baca ya. Ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca perikop firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama tadi, peristiwa ini terjadi di zaman Yesus di Bukit Zaitun. Di mana kalau kita telusuri Alkitab, Bukit Zaitun merupakan tempat bersejarah di mana ada peristiwa-peristiwa penting terjadi di sana. Di antaranya kita telusuri di sana ada peristiwa pertama itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya, kita tahu Yesus mengendarai seekor keledai dan orang-orang sambil menghamparkan ranting, daun palem, dan pakaian di jalan yang akan dilewati Yesus sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Juga di Bukit Zaitun, disitulah tempat Yesus membuatkan penyampaian pesan kepada Petrus pada waktu itu. Yang dimana Yesus berkata, Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali. Ya, dan juga di Bukit Zaitun, Yesus menubuatkan tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem. Ya, dan kalau kita lihat Bapak Ibu, bisa dibaca bahwa di Bukit Zaitun merupakan tempat Yesus bermalam, tempat Yesus beristirahat. Kala seharian beraktivitas dalam pelayanannya, Yesus beristirahat di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun pula di situ terletak sebuah taman yang istimewa. Namanya tentu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Taman Getsemani. Di taman ini tempat Yesus berdoa sebelum dia ditangkap dan dibawa. Kita ketahui bersama ketika kita membaca di mana peluhnya dari Yesus ini menjadi seperti titik-titik darah. Juga di Bukit Zaitun merupakan tempat Yesus naik ke surga setelah peristiwa salib dan kebangkitannya dari kematian. Dan masih banyak lagi cerita peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun ini. Yang menarik di sini, Bukit Zaitun bukan hanya saja suatu tempat perkebunan zaitun buat memproduksi kebutuhan minyak dan hasil buah yang lainnya ya, yang diproduksi oleh produk dari zaitun ini. Tetapi dalam Yohanes 8 ditulis di tempat itu ada yang spesial, yaitu ada bait Allah. Bisa dikatakan Bukit Zaitun adalah special place, tempat kesukaan Yesus atau favorit place-nya Yesus. Sekaligus tempat ini merupakan tempat begitu banyak pergumulan Yesus sebagai manusia dalam misi pelayanannya waktu itu. Kata bait Allah membuat saya merenungkan apa yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 22. Dikatakan, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi seperti Bukit Zaitun, tempat kediaman Yesus, mari jadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai tempat kesukaan Tuhan. Pada ayat 2, kalau kita baca bersama-sama ditulis, pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah. Ada sekumpulan orang datang kepada Yesus, dan Yesus berada di tengah-tengah mereka dan membuat pengajaran di tempat itu. Ternyata membaca dan merenungkan firman Tuhan sangatlah penting. Bahkan firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang maupun malam. Di saat pagi-pagi benar, Yesus sudah siap mengajar. Ya, jadi ini suatu yang luar biasa ketika kita melihat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus mau membagikan sesuatu. Yesus mau menjadikan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah Yesus
center dalam hidupmu. Ada pujian yang saya ingat, yang sangat indah didengar, yaitu berjudul Jesus at the Center. Saya ingin menyanyikan sepenggal dari pujian ini. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Ketika Yesus menjadi center, ada oknum yang tidak senang, yaitu iblis. Mereka membawa sesuatu untuk mengalihkan posisi Yesus di tengah-tengah saudara. Mereka menempatkan perempuan berzina itu di tengah-tengah. Ketika Yesus sedang mengajar, mereka mengalihkan perhatian dengan perempuan itu sebagai center point, pusat perhatian. Kalau bisa dikatakan, mereka menempatkan hukum dalam hari ini, the law at the center of it all, ya. Menggantikan Jesus at the center of it all, ya. Mata orang-orang mulai tertuju pada perempuan yang divonis bermasalah dengan dakwaan tertangkap basah berbuat zina. Di pikiran mereka yang sebagian besar hidup di dalam tuntunan hukum Taurat dan kebiasaan adat istiadat di tempat mereka, tahu kebiasaan-kebiasaan ini sering terjadi. Dipakailah pada waktu itu oleh ahli-ahli Taurat dan para ahli Farisi adalah hukum Musa, di mana di bawah perintah Musa, perempuan ini haruslah dihukum mati. Perempuan ini harus dirajam dengan batu, ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa di tempat yang mereka katakan itu adalah bait Allah, bukan pengadilan atau tempat persidangan untuk melakukan eksekusi kepada seseorang. Perlulah kita sadari, marilah kita menjadikan bait Allah bukan sebagai tempat pengadilan, melainkan bait Allah adalah rumah yang penuh dengan kasih Allah, rumah yang disebut rumah roti, dan tempat untuk mengayomi. Yang saya maksudkan bait Allah ini dalam arti adalah pribadi kita masing-masing, bukan hanya sekedar gedungnya, ya. Pengajaran Yesus mengajarkan kita untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Seandainya Yesus mengiyakan pada waktu itu untuk menghukum perempuan itu, maka tidak ada lagi pengampunan dosa. Yang ada penghakiman dosa. Artinya Yesus pada waktu itu tahu bahwa kedatangannya ke dunia waktu itu untuk menebus, dan belum saatnya dia untuk menghakimi. Keputusan Yesus waktu itu menentukan hal yang besar. Masalahnya, semua orang telah berbuat dosa. Semua pada dasarnya layak menerima hukuman. Manusia-manusia yang hadir pada waktu itu di tempat itu tidak menyadari bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Mereka tertutup mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya dosa mereka di dalam hidup ini, mereka juga adalah pendosa. Belum tentu lebih baik daripada perempuan yang berzina itu. Yesus tahu bahwa dia diutus untuk menebus dosa karena hukuman itu. Kita baca saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Matius 23. Kalau Bapak Ibu dapat lihat, di situ bisa baca nanti di rumah secara detailnya, ya. Bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya hanya ingin membacakan di Matius 23 ayat yang ke-23, ya. Di Matius 23 ayatnya yang ke-23 berbunyi, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan."
ahli-ahli Taurat dan Farisi justru merasa bahwa mereka tidak melakukan suatu kesalahan. Hidup mereka benar, mereka merasa hidup mereka benar. Malah pada waktu itu mereka mengambil posisi sebagai seorang hakim untuk menghakimi orang lain. Seringkali kita melihat orang yang suka berbicara kejelekan orang lain tanpa menyadari kita tidak lebih baik daripada orang itu. Orang yang suka mengatakan dosa orang lain, orang itu tidak menyadari sebenarnya dia juga orang berdosa. Bapak Ibu ketahuilah bahwa hanya dengan salib Yesus kita dibenarkan. Dan olehnya kita dapat berseru kepada Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, hati ini harus bagaikan ladang yang subur. Ya, saya ingin menceritakan sedikit ya. Terkadang ketika kita menanam padi, contohnya kalau kita berada di ladang pertanian, kita menanam padi. Tanpa kita sadari ketika padi itu tumbuh, ada rerumputan yang ikut tumbuh bersama dengan padi. Padahal sebenarnya kita tidak menabur atau menaruh benih rumput di situ. Namun, ketika manusia atau kita menanam rumput, hampir mustahil kita melihat bahwa ada padi yang dengan sendirinya tumbuh di tengah-tengah rumput. Kalau kita memperhatikan dengan seksama akan kejadian pada peristiwa padi dan rumput ini. Pada awalnya dapat kelihatan sama bentuknya. Mungkin sama hijaunya. Dengan berjalannya waktu, ketika beranjak dewasa pun mungkin masih bisa kelihatan sama. Namun, pada akhirnya, padi dan rumput akan kelihatan bedanya. Bedanya di mana? Bedanya terletak pada buah yang dihasilkan. Padi menghasilkan buah, rumput tidak. Belajarlah menjadi padi dan bukan menjadi rumput. Kita kembali ke pembahasan. Secara harafiah, tidak tertulis di Alkitab apa yang Yesus tulis di tanah pada peristiwa itu. Saya ingin sedikit bercerita, suatu cerita inspirasi ketika ada sepasang suami istri, mereka hidup berumah tangga dan tinggal di suatu tempat dan mereka berdua di sana. Suatu ketika, namanya dalam suatu keluarga, pastilah ada hal-hal yang disebut asam garam terjadi. Karena suatu kesalahan suaminya, terjadilah pertengkaran antara suami dan istri tersebut yang membuat istrinya menangis. Setelah peristiwa itu, istrinya pun menulis di tanah. Dan dia tulis ini, pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, aku mengalami hal-hal yang tersakiti seperti ini. Saya dimarahi, saya ditulis, dilampiaskan semuanya dalam bentuk tulisan di atas tanah. Suami pun memperhatikan hal yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Malah dia bisa melihat apa yang tertulis di atas tanah tersebut. Hari-hari berikut, kehidupan mereka berjalan menjadi normal kembali karena sudah berbaikan ya. Suatu hari ketika mereka berdua sedang berlibur, pergi berenang di pantai, istrinya tanpa sengaja terbawa arus ombak dan hampir tenggelam. Dengan segera suaminya ketika melihat istrinya yang mengalami hal yang bisa menenggelamkan dia, suaminya menolongnya, perempuan itu akhirnya dapat diselamatkan dari bahaya. Perempuan ini pun ketika peristiwa itu berlalu, perempuan itu pun menulis kebaikan suaminya. Tetapi ada yang berbeda dari yang lalu yang ditulisnya. Perempuan ini, istrinya ini, mengukir hal tersebut, peristiwa yang terjadi yang barusan di atas batu. Ya, dia tulis mungkin bahwa pada hari ini, tanggal sekian, suamiku yang baik hati menolong saya dan menyelamatkan saya yang hampir tenggelam. Ya, mungkin seperti itulah bunyinya.
Dari waktu ke waktu dalam perjalanan rumah tangga, mereka kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan istrinya, yaitu berupa pertengkaran, ia menulis selalu di atas tanah. Dan sebaliknya, kalau ada yang baik sesuatu, dia menulis mengukir di atas batu. Hal ini diperhatikan oleh suaminya. Dan suaminya bertanya kepada istrinya, pada suatu hari, mengapa engkau menulis di tanah dan menulis di batu? Istrinya pun menjelaskan dia kepada suaminya ini. Dia dengan sengaja menulis peristiwa-peristiwa yang kurang baik di atas tanah. Karena sekali waktu dia berharap akan cepat terhapus oleh angin, pasir, tanah, dan sebagainya. Sehingga dengan terhapusnya, maka terhapus pula segala ingatan yang tidak baik. Dengan kata lain, tidak perlu disimpan di dalam hati. Tetapi setiap peristiwa yang adalah suatu momen yang indah, kebajikan saya ukir di atas batu, agar tidak mudah terhapus untuk dilupakan, tetapi bisa dikenang dalam waktu yang lama. Kita dapat belajar dari cerita inspirasi ini. Saya kembali merenungkan apa yang dilakukan Yesus juga pada waktu dia menulis di atas tanah. Yesus menuliskan segala perkara yang mungkin kita lihat seperti cerita di atas yang menginspirasi tadi, atau apa saja bagi Yesus, biarlah tulisan di atas tanah ini dengan seiring waktu terhapus, hilang, tanpa perlu diingat lagi. Ada beberapa tulisan tangan Allah yang langsung ditulis oleh tangan Allah sendiri. Tulisan tangan Allah atau God's handwriting, ya. Tulisan ini memiliki makna dalam kehidupan. Hampir di setiap kegiatan perlu tulisannya. Kalau kita melihat sebelum kita masuk ke dalam tulisan dari Allah ini, hampir di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak lepas yang dari namanya tulisan. Ketika membeli sesuatu mungkin di toko, di supermarket atau dimanapun, diperlukan nota dan sebagainya, semuanya surat-suratan menggunakan tulisan. Begitu juga ketika orang-orang mau sekolah, anak-anak mau sekolah, masuk maupun tamat sekolah, harus ada tulisan dalam ijazah. Dan tak pernah Bapak Ibu menerima umpamanya kelulusan anak dari Bapak Ibu saudara sekalian, ijazah ketika dilihat kosong tanpa nama, kosong tanpa tulisan, ya. Jelaslah harus ada tulisan. Dan ketika saya melihat lebih dalam lagi untuk sejarah tulisan ini, tulisan pertama kali di dunia dikenal atau ditulis oleh suatu bangsa Sumeria yang berada di daerah di antara sungai Efrat dan Tigris. Sekarang kalau dikenal itu adalah negara Irak, ya. Kalau orang bilang Irak pasti semuanya kenal. Yang sekarang sedang mungkin di sana ada banyak minyak dan bergejolak dengan deru perang, ya. Di situ mereka menggunakan pada waktu itu huruf-huruf paku yang merupakan cikal bakal dari lahirnya huruf atau tulisan. Yang pertama kali dikembangkan di dunia, ya. Ya, kita tahu bahwa ketika itu orang mulai mengenal yang namanya tulisan, ya. Ada pula tulisan dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kalau saya membaca dalam suatu artikel, suatu contoh tulisan dari Albert Einstein itu tentang soal Tuhan dan agama, itu hanya sepenggal tulisan saja yang kemudian dilelang karena Albert Einstein kan sudah tidak ada di muka bumi ini dan dia suatu penemu yang luar biasa, dan tulisannya yang hanya sekedar tulisan semata itu bisa laku dengan harga 1,8 miliar kalau kita rupiahkan pada tahun itu, tahun 2018, 1,8 miliar, ya. Itulah suatu yang luar biasa tentang makna tulisan. Dan kalau kita melihat juga Alkitab atau Holy Bible merupakan buku terlaris di dunia. Betapa pentingnya Alkitab di dunia ini karena membuat hal-hal yang luar biasa.
Ya, ini yang kita harus ketahui, bahwa Alkitab yang kita miliki adalah buku yang berisi tulisan-tulisan yang luar biasa. Di sini kita akan masuk. Alkitab menulis ada 3 tulisan tangan Allah yang ditulis dengan tangan Allah sendiri. Ya, pertama, kalau saya tidak baca, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah, di Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, ada 2 loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Yang tulisan Allah yang kedua, yaitu tulisan tangan Yesus di atas tanah, yang kita baca tadi di Yohanes 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Di situ Bapak Ibu bisa baca, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Alkitab juga menulis, Tuhan menulis 10 hukum Taurat di atas loh batu yang dibuat oleh Musa, ya. Untuk apa? Agar dalam rentan waktu tertentu, tulisan di atas batu ini dapat terbaca. Namun, walaupun sekarang loh batu itu tidak terlihat lagi oleh mata kita. Kalau kita berbicara tentang 2 loh batu ini, dalam sejarah bangsa Israel, loh batu ini kemudian ditempatkan di dalam tabut perjanjian, yang tabut perjanjian tersebut terbuat dari kayu pilihan yang dilapisi oleh emas. Kayu pilihan yang dilapisi oleh emas ini berbicara tentang pribadi Yesus sebagai manusia yang 100% manusia. Dan 100% juga, nanti kita akan lihat, 100% juga adalah Allah. Tapi kayu pilihan dengan lapisan emas ini berbicara tentang Yesus sebagai pribadi manusia. Isi tabut perjanjian itu, yaitu 2 loh batu, 1 tongkat Harun, dan ada mana surgawi di dalamnya. Ketiga benda ini mewakili begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Pelanggaran-pelanggaran itu yang mana berbicara tentang tongkat Harun, melambangkan pelanggaran otoritas pada waktu itu di bawah kepemimpinan dari Musa. Begitu banyak pelanggaran ketika diperintah, mereka melakukan sesuatu pelanggaran, mereka tidak mau diperintah, mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Kedua, mana mengingatkan akan pelanggaran sungut-sungut manusia yang tidak tahu mengucap syukur. Tuhan memberikan mereka roti yang turun dari surga, tetapi mereka meminta sesuatu yang lebih lagi. Itu membuat sesuatu, menguji Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan secara daging. Yang ketiga yaitu loh batu. Ini berbicara tentang hukum Allah. Pelanggaran manusia pada waktu itu tentang hukum Allah. Semuanya ini yang berada di dalam tabut perjanjian itu ditutupi oleh tutup tabut yang terbuat dari lempengan emas murni. Di mana tutup tabut dari emas murni ini berbicara pribadi Yesus sebagai 100% Tuhan. Jadi yang tadi kayu yang dilapisi oleh emas adalah pribadi Yesus sebagai manusia. Lempengan emas yang merupakan tutup itu adalah pribadi Yesus yang adalah 100% Tuhan. Ketika tabut itu ditutup, tidak diperkenankan lagi untuk melihat isi dalamnya lagi. Kalau boleh dikatakan, Bapa tidak mau melihat lagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lempengan penutup tabut dari emas murni yang berbicara pribadi Yesus sebagai Tuhan menutupi semua pelanggaran manusia, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu seakan-akan tidak terlihat lagi, karena Yesus yang menutupinya semuanya itu. Hal ini merupakan gambaran dari kesempurnaan
dari pribadi Yesus yang datang ke dalam dunia. Penyempurnaan semuanya itu sehingga tidak ada lagi tabut itu secara benda di muka bumi ini. Siapapun kita, mungkin kita tidak lebih baik dari perempuan itu. Mungkin kita juga seringkali mengambil posisi ahli-ahli Taurat dan Farisi, menghakimi orang lain. Ya, seringkali kita tidak menyadari kita menghakimi orang lain, kita merasakan diri kita lebih benar dari orang lain, kita menganggap orang lain itu banyak kesalahannya, sedangkan kita yang adalah seseorang yang penuh dengan kebenaran. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Posisi ahli-ahli Taurat dan Farisi yang menghakimi seringkali mungkin menjadi dalam posisi kita. Bertobatlah dan kenalilah Yesus dan kebenarannya. Maka kebenaran Allah akan bersinar di hidupmu. Ya, saya tidak banyak bercerita. Kita akan menyimpulkan akan firman Tuhan pada siang hari ini. Pertama, jadikanlah hidupmu bait Allah dengan Yesus dalam hidupmu. Kedua, hiduplah dalam kasih Tuhan dengan belajar melepaskan pengampunan. Yang ketiga, hidup adalah surat terbuka. Hendaklah dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga loh hatimu selalu tertulis firman Tuhan. Ya, sebagai pesan itu, tulisan di dalam loh hati ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dengan karya Roh Kudus yang menulis itu di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Dia akan mengingatkan akan firman Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Baiklah hidup kita menjadi orang-orang yang memberkati, penuh kasih Yesus, penuh kasih Tuhan, belajar untuk mengampuni, belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu, di mana kami dapat belajar dari kebenaran-kebenaran yang Kau berikan di dalam firman-Mu yang luar biasa. Kami perkatakan semua yang baik jadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Yesus yang mengasihi akan sesama kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengampuni setiap kami. Kami yang berdosa ini Kau ampuni. Maka kami menjadi orang yang dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Biar kami hidup menurut kasih Kristus. Kami hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kami dapat hidup ya Tuhan selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Biar yang terjadi atas kami semuanya. Setiap jemaat dimanapun berada, baik juga di rumah, semuanya Engkau melawat dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Dan di dalam nama Yesus, kalau hari ini Tuhan ada yang sakit, jamahan kuat kuasa-Mu Tuhan menyertai. Engkau menyembuhkan dengan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya oleh bilu-bilu darah Yesus, kesembuhan telah terjadi. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur semuanya dalam Engkau. Sebentar kami akan memberi persembahan. Engkau yang memberkati setiap persembahan umat-Mu. Kami percaya setiap yang memberi menabur pasti menuai. Semuanya Tuhan Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung, ladang usaha, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami perkatakan semua yang baik jadi atas keluarga kami, jadi atas seluruh keluarga di gereja Allah baik juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan GAB News berikut ini. Berikut jadwal sepekan Gereja Allah Baik House of Tevila. Senin, Rabu, Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 melalui YouTube channel kami GAB Gorontalo. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama dapat diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Yang kedua dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Anggriawan.
Setiap hari Sabtu ada fasting prayer pukul 12.00 melalui aplikasi Zoom. Greet Sunday live di YouTube channel kami GAB Gorontalo pukul 9.00. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Allah kami yang besar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati sepanjang ibadah ini. Amin. Dan saat ini saudara akan siap menerima berkat. Sebelum menerima berkat, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur sebentar. Saudara angkat kedua tangan. Ketika saudara mengangkat tangan, saya percaya dan yakin pasti Tuhan selalu turun tangan. Ketika saudara mengangkat tangan, maka janji ilahi lewat firman Tuhan digenapi atas saya dan keturunan kami. Ketika saudara mengangkat tangan, maka sampai akhir deseni saudara, Tuhan menuntun, Tuhan menopang, Tuhan sertai, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terimalah berkat,
terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan ilahi, terimalah kasih Allah yang tanpa batas. Tinggal tetap atas rumah tanggamu dan keluargamu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat dan berbahagia selalu. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami melalui GAB Online Service. Saya percaya Anda telah diberkati dengan pujian penyembahan serta firman Tuhan. Dan minggu depan kami masih akan beribadah kembali secara online. Pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media, Instagram GAB Gorontalo, Facebook House of Tevila GAB. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all.